Saya harus membaca sendiri. Memang prosesnya 11 bulan 3 minggu. Prosesnya. Jadi itu waktu yang cukup lama. Mau benar-benar mau mencari kelemahan, kekurangan Al-Quran itu sendiri. Ya, mau mencari mungkin kata yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi niatnya mau menjatuhkan ya, Ustaz ya, mau melecehkan, tapi Allah berkehendak lain, ya, berkehendak lain. Dalam 11 bulan itu memang rasa kecewa saya juga ada. Kenapa? Karena saya nggak temukan gitu. Selamanya di mana itu, Pak? Di rumah saya. Di rumah saya di Dusun Sirisura, Desa Saya Bisa Mungkop, Kecamatan Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai. Satu-satu berarti atau sekaligus? Sekaligus. Sekaligus. Ya, sekaligus semua itu. Langsung syahadatnya masuk. Asyhadu alla ilaha, kayak ini, kayak gimana? Kayak kor. Kalau dalam gereja saya itu namanya kayak kor. Kayak paduan suara. Asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijarwan ya, asli atau asal ya dari Kepulauan Mentawai ya, yang tepatnya Sumatera Barat, Padang. Kalau kabupatennya, alhamdulillah sekarang sudah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan saya dulunya dari gereja Kristen Protestan. Ya. Jadi kalau saya sebelumnya memang seorang pengkhotbah. Saya sebagai dalam bahasa ininya pengayom lah ya, pengayom dalam organisasi Kristen. Bisa disebut apa tuh? Pengkhotbah penatua? Penatua ya, standar penatua, pengkhotbah penatua, dan kalau pendeta itu masih di atas saya lagi gitu ya. Nah, saya istri 1, anaknya 4. Ya, jadi ya alhamdulillah istri 1 ini memang sangat mendukung segala keputusan, segala kegiatan yang saya arahkan dan saya putuskan untuk bisa mengikuti segala hal yang menurut saya baik. Maka keistimewaan dalam keluarga memang artinya sangat mendukung apapun yang kita lakukan. Nah, selanjutnya saya sesungguhnya untuk bercerita kenapa ya kok bisa gitu ya. Jadi seorang pengkhotbah, seorang misionaris, ataupun dikatakan dari kecil dibesarkan sebagai umat Kristiani dan bisa hijrah. Terus terang kami dan saya sekeluarga itu sama sekali memang nggak ada niat ya masuk Islam, sama sekali nggak ada niat masuk Islam. Ya. Namun ketidakterimaan sesungguhnya waktu itu, ketidakterimaan kami khusus terutama para pengkhotbah ya, para misionaris juga, khususnya umat Kristiani. Ketika Dr. Muhammad Yahya Waloni memvonis umat Kristen pada saat beliau ya tabligh akbar ataupun ceramah ataupun tausiah di beberapa masjid ataupun di lapangan-lapangan terbuka. Nah, ada kutipan yang sangat keras pada saat itu yang menjadikan kami sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristen sangat terpukul, sangat tidak menerima gitu. Ya, jadi dengan ketidakterimaan kami itulah ya
kami bisa bersatu, artinya bisa kompak untuk lebih semangat lagi, lebih menghidupkan kegiatan-kegiatan gereja masing-masing, ya, baik itu kegiatan muda-mudi dan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di gereja masing-masing. Namun ketidakterimaan itu tidak cukup hanya sekedar tidak menerima, tapi ya mungkin berbagai hal yang tidak bisa juga kami lakukan yang menyeluruh dalam persoalan itu, dalam intimidasi itu, dalam vonis itu sendiri. Namun saya secara pribadi melakukan perbandingan ataupun studi banding, ya, studi banding dengan vonis ini. Yang pertama, pada saat Dr. Muhammad Yahya ini memvonis umat Kristen ketika mati dijamin masuk neraka. Jadi kita sebagai manusia, ya, khususnya kami sebagai umat Kristiani, dijaminnya kami masuk neraka, itu menjadikan kami sangat terhina dan sangat tidak menerima sama sekali. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, pada saat beliau juga memvonis umat Kristen, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, pada saat Yesus bukan Tuhan inilah kami jadikan pukulan yang sangat dahsyat sekali, ya. Jadi mungkin pukulan pertama ibaratnya kita masih bisa mengelah ataupun mengambil nafas, ya. Tapi kalau pukulan kedua ini kami sudah benar-benar nggak bisa memberikan ruang untuk membenarkan gitu, ya. Nah, dengan ketidakterimaan itu saya secara pribadi, ya, meskipun teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang baik itu gereja Katolik maupun gereja karismatik yang lainnya merasa tidak terima, tapi tidak ada langkah, tidak ada tindakan untuk melanjutkan ke pemerintah ataupun ke tingkat Departemen Agama ataupun untuk melaporkan bahwa itu adalah suatu penistaan, ya, suatu penistaan. Ya, karena dengan ketidakterimaan saya sebagai umat Kristen, ya, saya melakukan studi banding, ya, studi banding lapangan. Saya lakukan, ya, contoh studi banding lapangan itu saya tanya ke teman-teman saya dulu, karena saya dulu punya teman di kecamatan yang berbeda kecamatan dengan saya sekarang. Jadi ada yang jadi pendakwa, ada juga yang menjadi pengusaha, ada juga yang menjadi CPNS juga, pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman yang Islam ini semasa sekolah saya tanya, ya, sejauh mana gitu tanggapan mereka dengan vonis ini, ya. Jadi ketika saya tanya teman-teman yang Muslim bahwa bagaimana menurut teman-teman, ini loh kami coba ini didengar gitu loh, coba ini didengar rekaman. Pada saat itu kami punya rekaman di HP. Tapi HP masih HP tombol, ya, masih HP zaman dulu yang belum ada layar sentuh. Jadi belum ada videonya. Ya, memang waktu itu kami mendengarkan cuman suaranya aja. Namun kami tahu bahwa itu adalah suara Dr. Muhammad Yahya Waloni, mantan rektor dari Papua. Nah, dengan itulah saya menyodorkan ke teman-teman saya untuk bisa didengar langsung bahwa ini vonis yang dijatuhkan kepada kami sebagai umat Kristen. Menurut saudara, menurut antum gimana? Ya. Jadi setelah teman-teman ini mendengar bahwa rekaman itu, mereka bilang, waduh, itu betul, Bapak. Itu betul. Benar, Pak. Kalau umat Kristen itu mati, dijamin masuk neraka. Nah, itu sesuatu yang menambah gitu, ya, menambah pukulan, ya. Jadi menambah pukulan bagi kami sebagai umat Kristen, terutama saya dengan teman itu, ya. Terus saya tanya lagi, terus vonis yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, jadi kata teman-teman ini yang seorang pendakwa juga mengatakan, memang benar, Pak, itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Jadi
pada saat teman ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ini menjadi sesuatu yang lebih ini lagi, lebih memicu lagi rasa sakit hati, rasa dongkol atau rasa ketidakterimaan. Ya, sesungguhnya harapan saya pada saat saya nanya ke teman saya, karena saya punya teman yang sangat dekat walaupun berbeda keyakinan pada saat saya sekolah dulu, sekolah SMP gitu ya. Jadi jawaban teman itu tidak ada ubahnya dengan vonis itu loh gitu loh saat ya. Nah, dengan jawaban teman itu seolah-olah saya salah tempat gitu loh. Ya, salah tempat. Nah, terus saya tanya juga ya, berhubung saya juga punya bapak angkat ya, orang Padang. Di semasa itu saya sekolah tinggal di rumah beliau sekarang udah meninggal, ibu itu juga sudah meninggal. Jadi saya juga tanya ke beliau untuk sejauh mana tanggapan beliau untuk mendengarkan rekaman ini. Nah, saya pergi ke rumah beliau, ke rumah orang tua angkat saya. Ya, orang tua angkat saya, alhamdulillah ibu ada di rumah. Terus saya disapa ya, tumben kok kesini gitu ya. Terus saya masih terbayang wajah beliau ya. Kok kesini ya, biasanya kamu kalau kesini tuh nggak ada mampir gitu, terus langsung aja pergi aja. Jadi paling kita ketemu di jalan, kata ibu. Iya bu, sebenarnya saya udah rindu sama ibu sama bapak ya. Ya sesibuk-sibuknya saya ya tetap masih ingat sama ibu sama bapak, saya bilang. Terus saya langsung ceritakan ke ibu. Nah, saya ceritakan langsung, saya kasih dengar gitu rekamannya. Nah, setelah ibu itu mendengar bahwa rekaman itu memang artinya jelas, beliau dengar bahwa benar kalau orang Kristen itu mati masuk neraka, nak, katanya. Jadi Masya Allah. Terus Yesus itu bukan Tuhan, memang nak. Ya makanya kamu masuk Islam aja, kata ibu itu kan. Jadi saya bilang, Bu, untuk berpindah itu tidak semudah yang ibu bayangkan gitu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena saya dikatakan masuk neraka, langsung saya pindah gitu. Enggak bu, ya karena bagaimanapun agama yang saya anut sekarang ini diakui oleh pemerintah keberadaannya, dan memang saya, bapak dan adik-adik saya dari 10 saudara, saya anak yang pertama, dibesarkan dengan doktrin, dibesarkan dengan tatanan gereja gitu. Jadi semua selalu tertanam dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Terus nggak lama kemudian datang bapak itu, baru pulang namanya kalau bahasa Padang baru pulang mamuke namanya. Mamuke itu menjala ikan. Jadi dilempar jaring tapi ditarik kiri kanan gitu. Jadi itu bapak namanya Pak Peko, nama beliau Pak Peko, orang pesisir selatan ujung Sumatera Barat, ujung Kota Padang. Jadi setelah beliau datang bawa ikan, saya disuruh bakar untuk makan karena baru ketemu. Jadi saya salam, ya cium tangan bapak, dia bilang. Nah, kalau bahasa Padang bilang, nah tumben waang tibo, kata bapak itu kan. Dalam bahasa Padangnya, tumben kok kamu baru datang gitu ya. Jadi ada apa, ada angin apa, kata bapak itu. Angin baik pak, saya bilang. Ya namanya anak dengan orang tua ya nggak bisa diputus lah pak, saya bilang. Bagaimanapun lamanya saya tetap silaturahmi. Jadi kata bapak ini, ada sesuatu yang kamu bawa nggak dari pulau gitu? Nggak ada pak, saya bilang. Saya cuma silaturahmi aja ya. Maksud bapak itu misalnya bawa pisang nggak, bawa apa nggak gitu? Nggak ya, nggak bawa apa-apa pak, saya bilang. Jadi terus ibu itu ngomong ke bapak gitu kan, begini loh, itu Semijan itu datang ke sini, mau apa? Saya disuruh dengar, tadi saya udah dengar, kata ibu kan. Dengar apa katanya? Itu loh, coba kasih bapak, kata ibu kan. Coba kasih bapak dengar gitu. Terus saya hidupin itu. Kayak HP tombol, cuman rekaman suara aja kan. Terus didengar. Baru dengar orang Kristen kalau mati dijamin masuk neraka. Apa kata bapak itu? Wah betul itu kata bapak. Waduh. Kalau bapak itu kalau ngomongnya lantang juga, agak ini juga. Betul itu nak, betul katanya.
kamu itu bakal dibakar nih api neraka. Ya, bakal kamu dibakar api neraka. Walaupun kamu artinya berdiri di depan khotbah ataupun menyampaikan dakwah, itu tidak ada tempat untuk kamu di sorga. Nah, terus didengar lagi yang poin yang kedua kan, Yesus itu bukan Tuhan. Memang betul itu bukan Tuhan, kata beliau. Waduh, dalam hati saya waktu itu, waduh, saya mau marah orang tua saya, ya saya mau pulang juga, saya punya visi misi, saya mau tinggalkan, nggak usahlah saya makan ikan bakar itu, nggak enak lagi saya makan kan, ya karena udah kenyang gitu lah, udah kenyang dengar itu aja udah. Nah, saya ini ngelus dada aja saat saya ngelus dada, ya Allah, ya Tuhan, saya bilang, ya Tuhan, kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh ya, karena saya masih aktif sebagai umat Kristen. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus bantu saya dalam persoalan ini, karena kepadamu-lah saya berpasrah untuk menyelesaikan hidup kami sebagai manusia, karena saya tahu bahwa Yesus adalah juru selamat bagi manusia. Ya, saya minta, memang saya nggak kerasin, tapi saya berdoa dalam hati pada saat saya lagi dongkol, karena saya nggak bisa bantah, nggak bisa artinya apalagi marah ya. Jadi waduh, ini bisa jadi kualat saya ini, bisa jadi simaling kundang kalau di Padang itu kan punya sejarah gitu sana. Nah, setelah itu karena beliau juga punya bahasa yang sama dengan ibu. Nah, itu tidak cukup bagi saya, karena sesungguhnya tujuan saya ke tempat orang tua saya itu mau meminjam Al-Quran. Ya, mau minjam Al-Quran. Nah, kata ibu ini, ibu dulu saya tahu ibu itu lebih mungkin lebih halus ya hatinya, mungkin bahasanya ya. Jadi saya bilang, Bu, pas Bapak lagi mandi, beliau kan baru pulang dari menjala ikan, muke namanya, muke. Jadi saya bilang sama ibu, Bu, saya mau ini, Bu, saya mau pinjam Al-Quran Ibu, saya bilang. Terus kata ibu, apa kata ibu kan? Apa? Mau pinjam Al-Quran, Bu, saya bilang. Lah, untuk apa kamu Al-Quran? Kata ibu kan. Pokoknya saya mau minjam Al-Quran, Bu. Saya sangat butuh sekali, dan ada sesuatu yang mau saya petik di dalam Al-Quran itu. Tidak bisa dona, kalau bahasa Padang ya. Tidak bisa dona. Ya. Itu Al-Quran itu memang amak yang membali. Ini bahasa Padang ya, supaya ini lebih nyambung, karena nanti yang mendengar dan melihat mungkin di media ataupun di televisi ya, kaum muslimin ya, khususnya di mana kajian atau dimanapun tempat berada, bahwa ini sejarah yang benar saya ceritakan mungkin kronologisnya. Nah, setelah ibu itu bilang, ini Al-Quran nak, memang ibu yang beli, ya, ibu yang beli, ya. Tetapi ini Al-Quran ini milik umat Islam. Nah, dengan miliknya umat Islam inilah pada saat itu saya merasa, waduh, bakal nggak bisa minjam ini, saya bilang kan. Terus datang Bapak siap mandi, terus itu kata ibu itu kan, kalau bahasa Minang, itu si Mijan tuh Al-Quran lo kan dipinjam gitu. Nah, Al-Quran pula yang mau dipinjam, ini udah nggak karu-karuan ini si Mijan katanya kan, udah nggak karu-karuan si Mijan, karena namanya bapak dengan ibu gitu, bapak dengan anak, jadi ngomong itu ya kayak anak gitu, kayak nggak ada bahasa ini gitu, nggak ada bahasa anak, artinya anak yang anak angkat, tapi kayak anak dengan bapaknya. Al-Quran tuh lai tawang kece kata bapak itu. Kamu tahu enggak Al-Quran itu isinya apa? Justru saya tahu, Bah, saya manggil Abah. Justru saya tahu, Bah, ya. Justru saya tahu bahwa Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Nah, lai tawang, kok kamu pinjam untuk apa? Kata bapak itu kan. Waduh, Bah, saya bilang, sesungguhnya ya Al-Quran itu ada hal yang sangat tidak bisa saya jelaskan di sini, karena saya harus membuktikan dulu, saya harus melihat dulu, walaupun saya tidak bisa membaca Arabnya, ya. Namun yang bisa saya pinjam, yang bisa saya bawa pulang itu yang ada teksnya, ya, ada teksnya. Lai ado kata bapak itu, ado. Kalau bahasa Padang ya, ado itu punya ama ado, punya abah ado. Yo, kalau dapet Pak minta tolong ambo pinjam, ya, saya pinjam, ya. Mudah-mudahan nanti orang Padang ya, saudara saya yang dari
bahasa Padang ini mungkin bisa didengar. Jadi, tapi yuk hampir sama dengan bahasa ibu ya. Yuk, Al-Quran itu memang abah yang beli, yuk. Tapi tidak abah yang punya doh. Artinya Al-Quran itu memang abah yang beli, tapi bukan abah yang punya semua Al-Quran itu miliknya umat Islam. Ya. Jadi padahal bapak itu lagi mandi, nggak dengar kami ngobrol sama ibu tuh nggak dengar. Cuman kok bisa gitu ya, bisa sama gitu ininya, artinya penyampaiannya, artinya argumennya gitu loh, artinya untuk mempertanggungjawabkan kitab sucinya gitu loh. Segitunya gitu ya orang tua, padahal mungkin sekolahnya SD aja nggak tamat, tapi segitunya dia bisa menyelamatkan Al-Quran kertas gitu loh ya, kertas, tapi benar-benar gitu, jadi benar-benar luar biasa pada saat itu. Nah, karena tidak dipinjamkannya karena alasan itu tadi, terus beliau bilang, udah deh, kamu kalau benar-benar ini niatnya memang mau mengambil satu ayat ataupun mau melihat isi Al-Quran itu, saya nggak bisa putuskan, ibu juga nggak bisa putuskan, apalagi berhubung beliau juga pengurus masjid pada saat itu. Jadi beliau bilang, udah kita ke masjid aja. Ya, nanti saya minta pendapat teman-teman pengurus masjid yang lain. Ya, karena di masjid itu mungkin ada pendapat-pendapat yang di luar pendapat bapak. Ya, alhamdulillah kami pergi ke sana. Masjidnya masih panggung, masjid panggung, kecil, masjidnya kecil. Itu kalau pasang besar terendam itu bawah semuanya, terendam semua itu. Cuman belum sampai lantainya. Jadi ya itu tangganya kayu, saya masih ingat, kayu bakau tangga ini, tangga masjidnya. Nah, terus saya duduk, saya udah mau naik ke tangga itu, dua tangga, terus ada bapak itu, saya udah lupa namanya ya, temannya bapak bapak angkat saya ini bilang, udah stop kamu situ aja. Ya, saya disuruh stop gitu. Nah, jadi maksudnya nggak usah naik ke dalam masjid, nggak usah masuk ke dalam masjid ya, karena kamu kan kafir gitu ya. Kalau bahasa ininya kafir, kami dibilang kafir. Jadi kamu kafir. Jadi di sini tempat orang ibadah, tempat kami ibadah. Jadi kamu cukup di situ aja. Alhamdulillah bapak itu cuman duduk, kami berempat duduk semuanya udah meninggal. Nggak ada lagi yang hidup dari sejarah cerita ini ya, nggak ada lagi. Jadi mereka duduk ya di depan pintu masuk di tangga, saya duduk di tangga. Ya, saya duduk di tangga. Jadi kata bapak ini, kalau nggak kita ke rumah aja, kata bapak ini kan, kita ke rumah aja. Udah sini aja bah, saya bilang sini aja bah, karena kalau di sini kan bisa kita mungkin bertukar pendapat gitu ya. Nah, terus ditanyalah yang temannya bapak yang dua ini bilang, sebenarnya apa yang bisa kami bantu untuk kedatangan Pak Mijan di sini? Karena mereka juga tahu bahwa misionaris, pendeta, pastor, karena di kecamatan itu kan cuman kita aja gitu. Artinya orang pendatang pun datang tahu bahwa ini pendatang, ini orang baru. Jadi siapa-siapa tokoh-tokoh agama Kristen ataupun karismatik ataupun Katolik, para ustadz, para garim juga yang ada di masjid tahu. Nah, jadi pada saat saya juga minjam, mereka tahu bahwa saya juga tokoh gereja. Ya. Jadi kata bapak-bapak ini yang garim, temannya bapak Abah ini, tujuan untuk meminjam Al-Quran ini sesungguhnya buat apa? Ya, mau diapakan gitu. Jadi ya saya jelaskan ya sebenarnya alasan ini loh. Saya buka lagi rekaman gitu, saya buka ini rekaman. Jadi saya kasih rekaman itu, dengar. Belum selesai yang satu poin ini bilang, orang Kristen itu dijamin, iya bakal masuk neraka kata. Nah, jadi ya Tuhan, saya bilang, waduh, ini benar-benar nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat minta. Sebenarnya sesungguhnya saya pergi ke orang tua angkat saya itu mau minta perlindungan, sebenarnya mau minta pembelaan, setidaknya beliau sebagai orang tua, sebagai ibu juga menjadi penengah buat anak-anaknya gitu lah. Tapi karena beliau mungkin punya alasan juga, punya landasan juga, punya dalil juga bahwa memang itu
jaminan seorang orang Kristen itu matinya dijamin masuk neraka. Nah, serentak juga dua-duanya bilang, betul itu Pak, benar itu, mati dijamin masuk neraka. Waduh, ini telinga udah merah, bener, merahnya ini udah numpuk. Saya tanya ini, iya betul ya. Saya tanya ibu juga, benar. Jadi terus yang poin kedua dijelaskan lagi, Yesus itu bukan Tuhan, kata Dr. Muhammad Yahya. Memang benar sekali Pak, itu selama ini kan kamu Tuhan kan. Jadi Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen. Jadi dalam hati saya benar-benar udah ini ya, artinya ibarat ini ya, udah kayak mau ini ya, mau keluar gitu bahasa ataupun kata-kata yang, tapi saya masih mengalah nafas, alhamdulillah waktu itu ya. Tapi saya belum bisa alhamdulillah ya. Tapi saya, ya Tuhan ya, selamatkanlah hamba ya, selamatkanlah saya dalam dunia untuk menghadapi ujian ini, saya bilang kan. Ya saya tetap bersabar, alhamdulillah waktu itu saya memang tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang kasar ataupun kata-kata yang tidak enak didengar waktu itu. Karena tujuan utama saya harus dapat pinjaman Al-Quran gitu ya. Ya, tujuan utama dapat pinjaman Al-Quran. Nah, terus kata Bapak itu, kalau untuk alasan rekaman ini ya, terus Al-Quran gunanya untuk apa, kata Bapak itu? Ya, saya mau melihat ya kebenaran, artinya membuktikan ya. Saya membuktikan isi Al-Quran itu sejauh mana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena jawaban itu akan terjawab di situ kalau benar-benar Al-Quran itu asli. Saya katakan sama Bapak itu. Berarti kalau nggak asli gimana? Kamu bakar, kata Bapak itu. Enggak, saya tetap akan kembalikan Pak. Nah, terus bilang Bapak itu, nggak bisa doh, kata Bapak yang satu lagi itu, nggak bisa doh. Iko samose awak membunuh anak awak seorang, kata ada bapak angkat saya bilang kan. Sama aja saya membunuh anak saya, kata Bapak ini kan. Karena ketika nanti ini terjadi sesuatu, artinya apalagi itu dibakar, baik itu robek, hilang, itu sama aja saya masukkan ke penjara anak saya gitu. Ya, jadi terus Bapak itu yang satunya minjem ngomong bahwa kita mungkin bisa kita bisa ngambil kebijakan ya, tapi mungkin pakai surat pernyataan ya, supaya ada pegangan kita, supaya juga berbadan hukum. Kita coba bikin surat kalau Pak Mijanya mau ya. Jadi apa kata Bapak angkat saya? Ya itu rancak tuh mah. Ya kata Bapak itu, rancak tuh mah, kata Bapak itu ya. Jadi sepakatlah, kami sepakat berlima ya, Bapak itu berempat ya, saya berlima, sepakat buat surat. Oh enggak bisa sih kodo pena enggak do. Di kantor desa, berkebetulan musola itu dekat kantor desa. Nama Pak desanya waktu itu Pak Bustami, saya masih ingat. Kebetulan anaknya satu sekolah sama saya SMP, Muslim. Ya, waktu itu kecamatan Istri dan kecamatan saya kan jauh. Jadi kalau kecamatan saya itu kan baru dimekarkan. Jadi pemekaran desa, pemekaran kecamatan gitu. Nah, kami buatlah surat itu di kantor desa untuk pernyataan sebelum masuk Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Pak Kade gitu. Karena di situ waktu itu Pak Kade itu sama dengan standar tingkatan pangkatnya itu seperti camat. Hampir sama pada tahun 2017 itu. Jadi kalau camatnya nggak datang, desanya datang, itu sudah cukup. Ya, jadi karena segala kebijakan keputusan pada saat itu desa. Ya, mengambil kebijakan desa. Camat kadang-kadang manut aja pada saat itu. Camat hanya untuk manut apa yang menjadi program ataupun pembangunan yang dilakukan oleh desa. Camatnya manut ngikut gitu. Waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang prosedurnya. Nah, kata Pak desanya, Pak desa ini tahu saya sering ke sana bikin PR sama anak beliau kan. Nah, jadi ini kan anak angke Pak Peko, nama bapak angkat saya Pak Peko namanya ya. Ya, ini semuanya saya buka aja walaupun sudah almarhum ya. Peko kan anak angke Pak Peko ya.
Iya Pak Kade. Ya, kalau Pak Kade tahu, ya, rumah nggak jauh. Rumah bapak angkat saya dengan rumah kepala desa dengan musola itu nggak jauh, dekat mungkin dari sini masjid lah. Nampak gitu. Jadi setelah beliau dengar bahwa ini loh Pak Kade, ini sebenarnya tujuan anak saya ini dia mau pinjam Al-Quran. Ya. Untuk apa Al-Quran, kata bapak itu, bapak itu gemuk badannya, jadi dia pecinya nggak pernah tinggal loh, Ustaz. Peci Pak Kade itu malah ustadz yang garimnya yang nggak pakai peci saya lihat. Jadi karena saya tahu beliau itu memang sangat kental sekali agamanya. Ya. Setelah beliau bilang artinya memberikan masukan ya untuk artinya saya berpikir bahwa ini kamu sudah sudah berpikir panjang nggak ya untuk melangkah meminjam kitab suci Al-Quran itu, kamu sudah berpikir panjang, kata bapak itu. Ya, saya bilang sudah Pak, ya justru saya sudah berpikir panjang, malah sebelum saya datang ke masjid ke tempat bapak saya dulu, Pak Kade, saya bilang kan. Nah, dengan kamu sudah tahu, terus apa menurut kamu supaya Al-Quran ini, jaminan kamu supaya Al-Quran ini selamat kamu bawa, selamat kamu antar, kamu kembalikan lagi. Ya tadi kami udah sepakat di masjid Pak untuk membuat pernyataan. Buat pernyataan tapi di atas materai. Nah, waktu itu materai 2000. Materi 2000. Ya. Pak Kade alhamdulillah waktu itu Pak mantan itu almarhum juga punya materai karena dia kepala desa ya. Dia punya materai juga, materai 2000. Jadi saya buat surat pernyataan di sana untuk meminjam Al-Qur'an ya. Satu pakai sampul, dua nggak pakai sampul. Nah, jadi tertulis semua di situ. Jadi dengan lembaran yang tidak kurang kecuali sampul yang 2 hilang. Jadi setelah kami buat pernyataan ya, bentuknya, warnanya juga semuanya ya dicantumkan di dalam pernyataan itu. Alhamdulillah ya semuanya rampung suratnya ya, saya tanda tangani, malah sidik jari malah saya. Ya karena tanda tangan kata Pak waktu itu Pak Bustami almarhum itu bilang enggak, tanda tangan enggak usah, sidik jari saja lah. Nah, artinya sidik jari lebih kuat, kalau di sana lebih diakui. Sidik jari itu nggak bisa dirubah. Walaupun kakak adik katanya itu tidak akan berubah. Tapi kalau tanda tangan sekretaris desa bisa meniru tanda tangan saya. Kata beliau ya, kata Pak mantan Pak desa waktu itu. Kalau saya nggak ada di tempat Pak, saya lagi di kota Padang. Itu ada administrasi surat menyurat yang ditandatangani, perlu tanda tangan saya itu. Sekretaris saya Pak, makanya Bapak nggak usah tanda tangan, sidik jari dia aja, pakai tinta ya. Nah, ini udah resmi loh Pak, ya. Ini nggak bisa main-main Pak, ya. Dan saya juga kadehnya di sini, artinya pembuatan surat, penandatanganannya, saksi saya memang instansi pemerintah gitu kata beliau. Segitu itunya gitu untuk mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan Al-Quran. Iya. Ada telepon. Iya. Ya. Mempertanggungjawabkan untuk pinjaman Al-Quran itu. Nah, singkat cerita saya pulang ya. Saya bawa Al-Quran itu 3, pulang ke tempat saya, ke kampung saya, kampung halaman saya. Itu waktu itu pun belum seperti sekarang ini akses antar pulau dengan pulau itu nggak seperti sekarang. Dulu itu kapal itu 1 bulan sekali. Nah, saya pulang ke kampung, ke rumah saya dengan membawa Al-Quran, dan saya taruh di ruangan yang tidak dimasuki oleh keluarga saya, terutama adik-adik dan anggota saya, karena saya waktu itu punya usaha, punya tempat yang artinya sering dimasukin orang, ya sering dikunjungi orang, karena namanya juga kita pedagang, jadi kita selalu melayani siapapun yang datang. Nah, jadi saya taruh Al-Quran itu di ruangan yang ada ruangan agak kecil, tapi tidak bisa dimasuki oleh siapapun, karena ruangan itu memang saya tutup untuk
tidak di ini gitu, tidak dimasuki. Karena ketika dimasuki, saya khawatir nanti lembaran yang saya buka itu terbuka lagi gitu loh. Karena ketika nanti salah lembaran yang saya buka, berarti ada ketimpangan, berarti udah kurang 1 lembar jadinya. Padahal nggak kurang karena tergeser gitu loh. Ya, jadi proses yang saya lalui, yang saya jalani dalam walaupun nih hanya terjemahan Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, ya, saya buka dengan penuh dengan hati-hati, penuh dengan ketelitian, karena ketika saya ceroboh maka itu dampaknya buruknya juga kepada saya, ya baiknya juga walau alam ya, mungkin baiknya kepada Islam atau baiknya kepada saya ya, kalau memang itu artinya ada kecerobohan ya. Alhamdulillah untuk proses itu hampir 1 tahun ya, 11 bulan 3 minggu ya, 11 bulan 3 minggu untuk proses studi banding. Kalau Alkitab saya nggak sulit untuk mengumpulkannya, karena Alkitab saya sendiri punya saya kan ya, jadi ada yang isinya yang sudah kurang, ada sampulnya juga yang sudah hilang, tapi intinya Al-Quran ini sendiri sesungguhnya tujuan utama saya pada saat itu minjem, mau mencari kelemahannya demi Allah, demi Tuhan, demi Allah saya bicara duduk di sini ya. Pada saat itu tujuan utama saya demi Allah, tidak ada tujuan untuk masuk Islam ya. Mungkin saudara saya yang kaum muslimin yang bisa mendengar ini ya, jadi dengan ketidakterimaan itulah saya berupaya mencari kelemahan-kelemahan Islam itu sendiri, mencari celah-celah Islam supaya kita 50-50 lah. Artinya kami dijamin masuk neraka, Islam dijamin kemana? Atau dijamin teroris? Nah itu satu argumen pada saat itu untuk menjatuhkan Islam ya, menjatuhkan nama Islam atau menjatuhkan kitab sucinya Islam. Nah, mungkin Allah juga ya sudah mengatur segala sesuatu ya, semua isi bumi ya Ustaz ya, semua isi bumi itu dikendalikan dan diputuskan mutlak oleh Allah ya, meskipun manusia niatnya mau menjatuhkan ya Ustaz ya, mau melecehkan, tapi Allah berkehendak lain ya, dalam 11 bulan itu memang rasa kecewa saya juga ada. Kenapa? Karena saya nggak temukan gitu rasa kecewa saya. Jadi ini bicara hati lagi, hati nurani lagi ya, artinya sejarah masa itu benar-benar tidak ada niat sama sekali. Benar-benar mau mencari kelemahan, kekurangan Al-Quran itu sendiri. Ya, mau mencari mungkin kata yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi dengan dengan kehati-hatian ya, semuanya itu ya, kesimpulan dari 3 kitab suci Al-Quran itu yang tidak ada sampul. Yang tidak ada sampul ini harapan saya ada yang kurang. Betul Ustaz. Harapan saya ada yang kurang karena dia udah jelek gitu, udah bulukan gitu ya. Kalau yang pakai sampul masih bersih, bening gitu ya. Jadi saya berharap ya, waktu itu benar-benar ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang, jadi itu langsung saya dokumentasikan. Memang Al-Quran tetap saya kembalikan ya saya itu. Kalau memang sudah ketemu saya kembalikan dengan utuh. Ya, karena waktu saya berangkat itu dibungkus rapi-rapi dengan plastik. Karena kami lewat akses laut, jadi dibungkus rapi-rapi sama Pak Kade itu, Pak mantan Kade almarhum itu, Pak Bustami. Ya. Masih tergambar ini wajah beliau, penanda tangannya masih terniang semuanya. Jadi saya cerita ini, saya masih ingat bahwa barusan saya buat pernyataan sesungguhnya ya kalau saya cerita ini. Nah, dengan proses itu ya, setelah kurang lebih 3 bulan kemudian proses saya studi banding, orang nggak ada tahu, termasuk orang tua nggak tahu, istri nggak tahu tujuan utama itu apa, nggak tahu. Jadi ya karena ketika saya tanya ya saudara-saudara saya yang seiman waktu itu, satu gereja, satu organisasi, saya bilang, coba kamu pernah dengar nggak ini? Teman-teman saya ada yang pendeta, ada yang pengkhotbah, ada juga penatua gereja. Jadi mereka dengar bahwa wah itu nggak benar Pak. Ya kalaupun itu benar ya, terus agama kita ini agama apa sebenarnya? Terus Yesus itu memang Tuhan Pak. Beliau Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa menghidupkan orang mati. Itu ya menjadikan kami, menjadikan saya pada saat itu mentuhankan.
Ya, ini harus diakui saya secara pribadi ya, karena waktu itu saya mengakui bahwa Yesus itu memang Tuhan bagi kami. Kenapa kami tuhankan Yesus? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Mustahil. Sehebat apapun dia, sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun itu dia dokter, ya tidak akan bisa yang menghidupkan orang yang sudah mati, sudah jadi bangkai, kalau bahasa binatang ya, bisa dihidupkan kembali. Mustahil. Mustahil. Jadi, maka dalam kutipannya, dalam konteks bahwa Yesus itu memang kami tuhankan. Saya tuhankan. Kenapa? Bukti bahwa saya mentuhankan waktu itu Yesus, ya. Pada saat itu saya sebagai pengkhotbah di gereja, sebagai dituakan selangkah di gereja. Sebelum sebelum menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, ya mimbarnya cukup tinggi juga, artinya kita bisa melihat semua umat di belakang ya. Ya sebelum membuka Alkitab saya berdoa dulu ya, bukan saya tapi kami semua, siapapun yang naik mimbar untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bible perjanjian lama maupun Bible perjanjian baru. Nah, sebelum kami membuka Alkitab kami berdoa. Saya berdoa. Artinya bukti bahwa Yesus itu saya tuhankan memang. Saya tuhankan ya. Jadi kenapa bukti bahwa itu dituhankannya Yesus? Ya, contoh misalnya sebelum berdoa, sebelum buka Alkitab saya berdoa ya. Ya, mari kita semua melipat tangan untuk berdoa. Semua berdoa, lipat tangan ya. Karena saya Kristen ya waktu itu ya, Kristen Protestan, Katolik juga. Kalau Katolik dia masih dalam nama Bapa, Putra, itu Katolik ya. Lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman-Mu ini. Tanamkanlah dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Maaf mungkin bagi saudara-saudara saya yang masih aktif, ya, yang masih aktif di gereja. Saya bukan menjatuhkan, saya bukan memojokkan, namun ini bukti saya. Ya, saya bukan katakan saudara saya, tapi mengatakan saya, diri saya, bahwa saya memang benar mentuhankan. Ya. Karena mungkin tidak jauh beda dengan saudara-saudara saya yang lain yang masih aktif, termasuk orang tua saya, termasuk adik-adik saya. Maaf kata, saya punya adik yang masih aktif sebagai pendeta di Papua, Sorong, Raja Ampat ya. Jadi ya untuk alasan kenapa Yesus itu kami tuhankan, saya tuhankan, yaitu tadi tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, ya, bisa berjalan di dalam laut, di atas laut, bisa membelah lautan. Nah, jadi itu satu alasan, dan Yesus itu tidak punya bapa. Jadi kenapa Yesus itu tidak punya bapa? Karena dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus. Nah, jadi itu satu alasan, artinya stigma bahwa itu adalah alasan saya untuk kenapa Yesus itu saya tuhankan. Nah, setelah saya menyimpulkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada kami dari poin 2 ini, saya pecahkan di dalam rumus Al-Quran. Ya. Bagaimana cara pemecahannya? Pada saat itu, saya memang tidak bisa bahasa Arab, tapi saya melihat tidak ketemunya. Ya, nah ini maaf. Ya, kaum muslimin mungkin bagi saudara saya baik kajian dimanapun ya yang bisa mendengar dan melihat berita ataupun informasi ini, pada saat itu memang harapan besar saya demi Allah ya, bukan mau masuk Islam, bukan mau membenarkan Islam, bukan mau membela Islam ya. Jadi ini benar-benar artinya kutipan yang sangat bahasa yang sangat dalam sekali ya. Ya. Karena niat saya bukan mau masuk Islam. Bukan mau masuk Islam, bukan mau hijrah, bukan mau mencari kebenaran, justru mau mencari kelemahan Islam itu sendiri. Ya. Kenapa? Saking bencinya saya Islam itu ya, saking bencinya saya Islamnya. Kadang kalau saya pergi ke Kota Padang itu, kalau mau belanja ya, karena saya punya usaha barter ya, hasil bumi ya,
mungkin kaum muslimin, mungkin saudara saya yang bisa melihat yang dari Kepulauan Mentawai ataupun dari Sumatera Barat. Saya aksesnya ya punya usaha. Alhamdulillah waktu itu saya sama Kristen punya usaha, ya punya usaha, punya toko, ya baik itu PMD maupun barang harian dan pakaian juga pecah belah, termasuk BBM, artinya kebutuhan masyarakat apa yang dicari alhamdulillah ada. Nah pada saat saya semasa Kristen, alhamdulillah. Jadi saya pergi ke kota, ya ke kota Padang. Terkadang saya menginap, ini ada tempat penginapan hotel namanya ya. Itu dekat masjid. Ya, jadi kita masih enak-enak tidur ya jam 4:30 itu ya saat yang udah Allahu Akbar. Jadi saya bilang, kok sekeras ini, artinya terlalu ini ya gitu, kok ini ya gitu, padahal masjidnya itu jauh gitu. Kok kita tidurnya di lantai 2 terus. Waduh, ini dalam hati saya memang Islam ini memang mengganggu lingkungan gitu. Itu memang iya mengganggu masyarakat yang masih kurang sehat. Ya kan masyarakat tidak semuanya yang normal gitu. Kadang-kadang ada anaknya kecil, ini bisa anaknya nangis, bangun. Memang agama Islam ini memang harus dikristenisasikan semua gitu ya. Demi Allah. Ya, pada saat itu ya. Karena saya masih hidup loh sekarang. Jadi cerita ini bukan rekayasa, memang fakta gitu, memang realita pada saat itu. Nah, terus saya pergi juga sama namanya sinode. Jadi waktu itu kami rapat sinode ya di luar daerah. Jadi begitu juga Ustaz. Jadi kami tidur di lantai ya. Memang ada yang lantai 2, ada yang lantai 1. Di lantai 1 pun juga ini merasa risih juga dengan ya azannya gitu loh, azannya. Cuman saya pribadi pada saat itu, saya nggak tahu teman-teman yang lain ya, risih atau gimana mungkin dalam hatinya, tapi yang jelas saya gitu. Karena waktu itu saya pernah ungkapkan gitu loh sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya yang sama-sama ini ya, ikut sinode waktu itu. Saya bilang, Pak Pendeta, saya bilang, besok-besok kalau ada rapat sinode atau ada rapat khusus untuk organisasi gereja, ya dipilah-pilah deh besok, dipilah-pilah deh tempat kita. Maksud Pak Mijan apa sih? Enggak, monggo besok kalau dapat yang jauh dari masjid deh. Kok kenapa gitu Pak? Ya di mana-mana ada masjid Pak, kata teman ini kan. Di mana-mana ada masjid Pak. Iya, tapi menurut saya ya karena saya merasa ini enggak nyaman gitu loh. Itu jam 5 itu masih enak tidur ya. Kalau ketahuan kita memang sudah bangun, ada doa malam ataupun ada doa puasa misalnya kan. Nggak apa-apa. Ini kita masih enak tidur, kadang-kadang kecapean, kadang kita tidurnya jam 3, jam 2 kan. Berapa jam cuman baru tidur kan Pak Pendeta sih bilang. Ya tapi coba Pak Mijan tunjuk di mana? Di mana tempat yang nggak ada masjid kata beliau kan. Nah, itu poin yang pada saat itu kami sama-sama ini artinya tokoh-tokoh gitu sama tokoh-tokoh Kristen semua. Ya, kalau saya tahu saya nggak nyuruh Pak Pendeta, saya bilang. Justru saya nggak tahu, makanya saya sampaikan sama Pak Pendeta gitu. Saya bilang, waduh, saya bilang, kata beliau, Pak Mijan ini ada-ada aja, dia katanya, ada-ada aja Pak Mijan ini. Ya, tapi saya merasa nggak nyaman gitu loh, Pak Pendeta, saya bilang. Itu saking bencinya gitu loh. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, memang benar ya, saya bilang, memang benar ya. Tuhannya umat Islam itu memang tuli ya, Pak Pendeta ya. Ya, karena mesti harus pakai mikrofon, pakai pembesar gitu. Kita di gereja cukup di mimbar selesai. Kok perlu kita berkuak-kuak kemana-mana gitu ini ceramahnya gitu. Itu bukti bahwa bencinya ke Islam. Maka kembali dari cerita awal, saya nggak ada niat masuk Islam. Mungkin kaum muslimin mungkin para ada pengajian ataupun yang bisa mendengar ini. Memang ini benar-benar fakta. Ya, benar-benar ini yang terjadi pada diri saya. Secara pribadi. Karena yang masuk Islam itu kan memang pribadi saya. Dan sesungguhnya Islam itu bukan saya yang masuk Islam. Ya, tapi Islam sendiri yang masuk ke saya. Ya. Kalau saya masuk Islam mungkin saya nggak buka Al-Quran. Tapi karena Islam yang masuk ke saya, hidayah artinya dalam bahasa sekarang itu mungkin dalam bahasa Islam Allah bisa membolak-balikkan ya hati manusia. Dari keras, dari penjahat, jadi orang baik ya. Jadi jadi orang hina, jadi orang yang lebih mulia. Jadi memang itu tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah.
Ya, tidak ada yang bisa menawar kalau memang itu takdir, tidak ada yang bisa merubahnya. Maka mungkin inilah yang yang bisa menjadi inspirasi bagi kaum muslimin, bagi saudara-saudara saya yang belum dapat hidayah. Saya tidak semudah yang dibayangkan hijrah. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk hijrah ke agama Islam, hijrah ke Muslim. Namun proses-proses yang saya lalui ya secara pribadi dan memutuskan ya bahwa sebelum saya disahadat, saya juga sudah penuh tantangan dalam keluarga saya pribadi karena saya 10 bersaudara. Saya anak pertama dari adik-adik saya. Jadi setiap keputusan, setiap langkah yang saya ambil itu semua sudah penuh dengan pertimbangan. Alhamdulillah ya, hasil dari studi banding yang saya lakukan dengan walaupun tidak ada gurunya ya, karena prinsip saya pada saat itu saya tidak butuh guru ya, karena ketika saya punya guru pasti tetap akan membenarkan Al-Quran. Saya tidak perlu dibimbing pada saat itu. Saya bukan mau menganggap pendapat saya baik, saya yang lebih baik, tapi saya memang sudah komit bahwa Al-Quran yang saya pinjam itu saya tidak perlu dibimbing, tidak perlu diarahkan. Saya harus melihat sendiri, saya harus membaca sendiri. Memang prosesnya 11 bulan 3 minggu prosesnya, jadi itu waktu yang cukup lama. Tahun Ya, hampir 1 tahun. Hampir satu tahun. Jadi terkadang ya saya ya bulan ketiga, bulan keempat itu sudah mulai nggak aktif, sudah mulai minder gitu dari jadwal-jadwal karena ya jadwal khutbah. Karena jadwal khutbah itu 1 bulan itu digilir. Ya, minggu pertama si A, minggu kedua si B, minggu ketiga si C. Jadi semuanya ada giliran setiap hari Sabtu, namanya sermon. Ya, jadi namanya sermon setiap hari Sabtu. Saya udah mulai minder untuk artinya belum mengeluarkan statement bahwa saya keluar gitu, bukan, belum mengeluarkan. Karena saya masih dalam proses kebimbangan gitu ya, kebimbangan rasa dendam dan sakit hati. Kebimbangan, rasa sakit hati. Iya, jadi rasa kecewa juga jadi ada di situ, sudah berbaur. Nah, kemudian dengan proses itu saya putuskan kepada keluarga istri saya dulu ya, pada saat istri saya. Waktu itu hari Sabtu ya. Waktu istri mau sermon. Karena setiap hari Sabtu itu kami harus ke gereja berkumpul untuk membahas apa khotbah yang mau disampaikan minggu besok. Baik si A yang menyampaikan, membacakan, tetapi kami bersama-sama untuk membahas sesuai enggak gitu. Misalnya ayat berapa, pasal apa gitu. Jadi semua itu penyampaian nanti di depan jemaat itu benar-benar kami sudah sepakat ini nggak usah disampaikan, ini inti-intinya saja. Jadi ya. Waktu itu istri mau sermon, saya bilang nanti dulu saya ada sesuatu hal yang sangat penting mau saya sampaikan gitu. Udah bilang aja kan, saya udah pakai baju, istri pakai baju kebaya. Kalau mau ke gereja itu kami semua nggak ada yang baju koko, nggak ada. Kami nggak pakai baju koko. Justru saya pakai jas, malah pakai dasi, demi Allah, pakai dasi. Ganteng, gagah saya dulu. Gagah, nggak ada apa-apanya saya sekarang. Jauh sekali. Ya, pakai peci, pakai jas. Ya. Mungkin saya masih punya foto-foto, masih punya sejarah untuk insya Allah itu masih ada foto-foto sama masih bapak dengan barang-barang pulang dari gereja itu. Nanti anak kirim nanti ke Ustadz untuk bawa. Oh ini loh semasa saya pakai dasi, masa waktu masih bisa berdiri, masih bisa jalan pada saat itu. Kembali cerita tadi, saya bilang ke istri, ini sangat penting sekali. Nah sebelumnya saya tanya, oh Ma, saya masih dianggap nggak? Saya selalu awalnya itu saya mengatakan motor. Saya dianggap nggak sebagai motor keluarga? Kok tanyanya gitu loh Pak? Saya bilang, enggak. Selama ini kan Papa kan selalu menjadi pemimpin dalam keluarga. Ya. Selalu kami hargai untuk keputusan apa saja. Kok nanyanya gitu? Enggak. Karena ini sesuatu yang nggak pernah didengar, ini akan saya sampaikan. Maka saya mau tanya terlebih dahulu gitu. Karena nanti setelah mendengar, nanti jawabannya nanti akan mengarah ke seorang pemimpin gitu, seorang imam gitu.
Emang apa sih, kata istri, emang kenapa, apa, katanya. Saya bilang, karena istri udah mendesak itu ya. Sebenarnya saya berat juga untuk ini menyampaikannya, karena dia udah, artinya dia ngomongnya pun udah diri, karena dia diri saya dulu, jadi karena dia mau berangkat kan. Saya bilang, atau enggak ini aja deh, sepulang ini aja deh, sepulang dari sermon aja, namanya sermon. Kalau pembahasan itu sermon dari Sabtu. Udah sepulang sermon aja deh. Oh ya deh, saya bilang kan. Saya kan masih jaga toko ya. Jadi malam itu kita tetap buka sampai jam 12. Kita buka toko. Karena tempat barter kebutuhan masyarakat itu, maaf kata pada saat itu termasuk grosir, tempat saya termasuk grosir yang untuk para pedagang kecil itu ngambil ke tempat saya. Jadi semuanya masuk yang dusun-dusun lain. Jadi istri, saya singkat cerita, istri pulanglah jam setengah 11 malam. Belum tutup karena masyarakat itu nonton cuma di situ, di rumah saya aja. Ya, maaf ya, pada saat itu cuma di rumah saya yang ada TV waktu itu. Karena saya punya rezeki, punya lampu diesel, hidupkan, bisa menerangi. Ya, hari ini masyarakat merasa kehilangan, tidak ada tempat untuk hiburan. Karena di kampung itu tidak ada selain nonton tempat hiburannya. Ya, jadi setelah saya sakit sekarang nggak ada ini lagi. Ya mungkin ada yang lain juga yang bisa, tapi nggak seperti saya. Artinya saya kasih TV untuk tempat umum gitu ya, tidak melihat agamanya. Nah, pulang istri jam setengah 11, saya belum makan, kami belum makan. Memang kami seperti itu kebiasaannya setelah pulang dari gereja, karena biasanya kalau pulang dari gereja itu ibaratnya tubuh yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kaki yang sudah melangkah di rumah Tuhan, itu setiap yang kita lakukan itu selalu diberkati, ya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Jadi setelah ini ya, setelah istri nyampe di rumah, istri bilang, kita mau makan atau mau ngobrol dulu, kata istri. Saya bilang, supaya lebih steril, diisi dulu dah. Ya, kalau nggak diisi, nanti karungnya roboh dah. Nanti sebelum sampai ceritanya udah roboh karena kosong. Saya bilang, istri nggak mau senyum karena penasaran gitu. Soalnya apa sih gitu kan? Terus mau masukin nasi ke piring, bilang, apaan sih, kata istri, kan apaan sih? Saking penasarannya gitu loh. Istri lagi dengar. Jadi setelah ini selesai makan, terus udah ceritalah Pak. Ini bentar lagi tidur loh, udah ngantuk nih, udah capek. Udah mau jam 12-an kan dari setengah 11 jadi jam 12-an. Ini udah tertutup, tokonya udah tertutup semuanya, lampu masih hidup. Ya, lampu nggak ada, itu gelap gulita semua kecuali rumah saya. Maaf, kecuali rumah saya, karena saya punya lampu sendiri. Ya, setelah makan saya langsung to the point gitu. Begini mah, ya tapi harus siap ya, saya bilang harus siap ya. Apa sih, kata istri? Apa sih, kata? Ya karena nggak pernah gitu. Artinya selama ya anak 4 orang, jadi artinya anak udah besar tapi kok baru sekali ini gitu, kayak agak aneh gitu ya, kayak agak aneh. Saya bilang begini, saya sudah putuskan dan saya sudah timbang-timbangnya, saya bilang seakur-akurnya dan penuh dengan ketelitian, penuh dengan cermat, saya bilang. Artinya semua yang benar-benar sudah saya perhitungkan ya. Nah, jadi saya kata istri, bilang aja lah, nggak usah inilah. Sama istri lah, apaan sih? Kok segitunya mungkin ada. Ya, kita sekarang saya selama ini kan sudah nggak aktif ya. Tentu mama bertanya ke saya. Nah, ini jawabannya. Gitu. Ya bilang aja. Saya bilang begini. Hari ini saya sudah putuskan, yang mungkin hari Sabtu ini saya putuskan, saya sampaikan kepada istri saya. Ya, saya bilang bukan hijrah, pindah ke Islam. Apa dibilang istri? Kalau kurang sehat tidur aja dulu deh. Kalau kurang sehat, mungkin kurang fit, mungkin kecapean, tidur aja deh. Saya bilang justru saya sehat walafiat. Ya, bisa berdiri, bisa berbicara, dan malah habis makan, saya bilang. Udah penuh lagi, udah bugar lagi, saya bilang. Benar Mas, saya bilang. Terus bilang istri,
Apa itu memang sudah dipikir matang-matang, kata istri kan. Justru saya sudah pikir matang-matang. Ya. Apa kata istri? Saya belum percaya bahwa papa ini sehat. Saking nggak percayanya gitu loh istri. Saya dibilang nggak sehat. Ya, memang bagi saudara-saudara saya yang mendengar itu memang menganggap saya mungkin gila ataupun mungkin lagi stres, mungkin dengan persoalan mungkin bisnis atau usaha yang mungkin pada saat itu lagi anjlok harga sembako harga hasil bumi ya. Jadi saya tetap mengatakan saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Ya, terus kata istri, sadar kan bicaranya sekarang sadar. Saking meyakinkan gitu, sadar ini Allah, saya sadar gitu. Jadi sekarang kalau memang itu sudah menjadi keputusan papa, ya, yang pasti saya dan Aldo waktu itu anak masih satu, Aldo tidak akan ikut papa. Nah kan saya udah tanya tadi, saya dianggap bak sih motor, kan tujuan pertanyaan saya sebelumnya kan itu. Ya tapi kalau dalam persoalan agama, ya, saya tidak bisa ikut papa. Saya tidak bisa ngikutin katanya. Ya, kalau memang itu dipaksakan, ya, saya dicerai saja. Ya. Memang nggak keras suara istri waktu itu, memang nggak keras. Tapi saya mending cerai aja. Kita cerai baik-baik. Ya. Tapi anak saya yang bawa, karena namanya Nataldo. Itu istri dengar. Karena anak namanya Natal. Jadi saya yang bawa, saya yang ngasuh Aldo. Karena jarak saya dengan kecamatan kampung istri itu jauh, terpisah oleh pulau, jadi nggak bisa jalan kaki pun nggak bisa. Bisa pun jalan kaki itu mungkin bisa berhari-hari dan itu lewat hutan, masuk hutan gitu kan. Belum ada akses yang bisa dilalui. Nah, pada saat itu saya kasih ruang kepada istri yang untuk bilang saya kasih ruang kepada istri untuk berpikir ya. Untuk ketidakterimaan dia, saya sudah siap untuk memahami itu, menerima itu, karena dari jauh-jauh hari pasti istri ini udah bakal menantang gitu ya, dan saya sudah siapkan sebelum saya masuk Islam juga, saya sudah mempersiapkan seperti saya mau masuk Islam, mempersiapkan segala hal ya. Jadi baik itu intimidasi dan lain sebagainya saya sudah siap. Nah, kurang lebih 2 bulan deh, kurang lebih 2 bulan saja, kurang lebih 2 bulan, ya, kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 2 minggu saya kasih ruang waktu. Dalam waktu 2 minggu, semakin hari umat-umat yang mau mencalonkan diri sebagai calon mu'alaf itu sudah mulai berdatangan, bertanya dulu, Pak, kok nggak datang ke gereja lagi, nggak khotbah lagi, Pak? Emang ada apa sih? Mungkin ada persoalan antara majelis dengan majelis kan gitu, antara pengurus gereja dengan pengurus gereja gitu. Enggak, saya nggak ada persoalan, sebenarnya saya nggak ada persoalan. Terus sebagian bilang, enggak, kami udah dengar gitu. Karena saya udah cerita ke istri, padahal saya udah bilang, tolong ini dirahasiakan, ditutup rapat-rapat, ya, karena informasi ini bakal nanti akan menjadi merusak suasana. Yang saya khawatirkan di situ orang tua, karena orang tua dengan adik-adik saya, keluarga saya sendiri bukan lapisan masyarakat, saya nggak pernah takut dengan masyarakat luas, ya, karena masyarakat ya yang sebagaimanapun masyarakat kerasnya ataupun emosinya, maaf kata, mungkin ada pun kekerasan yang dilakukan, mungkin saya bisa terbunuh atau sebaliknya, karena di sana itu pakai suku, pasti dia juga nggak bakal selamat. Itu konsep saya pada saat itu. Jadi setelah banyaknya yang datang bertanya, Bapak nggak usah bohong deh, kata. Terus datang yang satu lagi, Pak, kami udah tahu, Pak, udah dengar, Pak, katanya. Dengar apa? Saya bilang kan, itu ibu bapak loh yang bilang ke kami. Ya namanya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu itu mulutnya 44, Pak. Iya, benar, Ustaz, 44 mulutnya. Jadi satu ini, dengan satu ini, udah dengar satu, nyambung lagi, satu lagi, nyambung lagi, udah. Akhirnya semuanya itu udah jadi selebriti, artinya jadi bahan perbincangan. Belum itu masih bayangan baru, belum sadar itu, Ustaz. Belum sadar itu. Cuman saking banyaknya yang meragukan gitu alasan Pak Mijan ini apa gitu ya.
kok nggak aktif lagi, artinya kok nggak ke gereja lagi. Dan sebelum saya syahadat, saya belum putuskan keluar dari gereja. Belum ada surat untuk pernyataan saya bukan umat Kristen lagi. Belum ada pernyataan waktu itu. Jadi setelah banyaknya yang datang untuk ini, untuk mempertanyakan dan memutuskan juga, kalau begitu kami ikut Pak Mijan. Nah, di situ saat, kalau begitu kami ikut Bapak lah. Waduh, Pak, saya bilang, pikir-pikir dulu deh, saya bilang. Karena ini bukan ngikut pergi nonton konser, saya bilang. Ini bukan ngikut nonton ini, apa namanya, kalau di situ ada acara adat namanya Baptis Kere. Ada pelantikan dukun-dukun kampung. Jadi semalam suntuk itu. Kita bukan mau nonton skere, saya bilang, bukan mau menonton acara ini, acara adat. Tapi ini masalah hidup dunia akhirat. Jadi tolong pikir-pikir dulu deh. Musyawarah dulu dengan keluarga. Seperti saya aja, istri saya aja belum menjawab ngikut saya. Oh, berarti istri Bapak bilang apa? Ya, dia bilang saya bilang sama saudara yang lain, dia minta cerai, saya bilang. Saya jujur, karena bagaimanapun pasti istri cerita kan. Saya minta cerai sama suami saya karena dia mau masuk Islam. Saya diajak masuk Islam, kan begitu cerita waktu itu. Jadi sebagian yang jemaat waktu itu ya, bahasa Kristennya itu jemaat, itu kurang lebih 20 kakak pertama itu. 20 kakak, bayangkan. 20 kakak yang mau ngikut saya gitu. Masuk Islam. Belum syahadat, memang belum syahadat. Ya. Karena anaknya orang Mentawai, orang kampung saya itu ya nggak ada yang 3 seperti di sini. Wah, miskin anak. Kalau di sini saya bilang miskin anak. Orang Jawa miskin anak. Ya, kalau di kampung saya kaya anak. Karena anaknya paling minim itu 7, 5, paling rendah 5. Yang 2 itu jarang deh. Artinya adapun 2, 3 itu bukan pakai KB gitu ya, bukan artinya bukan pakai obat, tapi memang mungkin Tuhan memberikan dia anaknya, keturunan sebenarnya itu. Tapi yang benar-benar yang normal, sehat, ya artinya hanya batas umur yang sudah memutuskan rantai dia tidak bisa melahirkan lagi, mungkin faktor umur dan lain sebagainya. Stop semua. Artinya Tuhan yang memberhentikan untuk perkembangbiakan manusia di kampung saya. Ya, jadi dari 20 kakak itu, termasuk saya 21 kakak waktu itu jumlahnya hampir 100. Ya, kalau saya aja misalnya anak saya 10. Kalau 10 orang berarti kan udah 100. Ya, kalau 10 orang aja rata-rata dari 21. Kan udah 200 malah ya, 200 malah. Ya. Itu pun udah ada orang tua, ada yang janda yang masuk, yang ikut gitu, tapi hitungannya tetap 1 kakak. Karena dia janda tetap kakaknya pisah gitu. Gak mungkin digabungkan. Itu kenapa Pak kok mau ikut Pak Mizan ya, alasannya masyarakat itu? Iya, waktu itu saya jelaskan ke saudara-saudara kita yang mau masuk Islam itu untuk tidak sekedar ngikut gitu, memang setiap organisasi gereja ya, saya mungkin sedikit sampaikan bahwa sesungguhnya ya para pendeta teman-teman saya yang masih aktif ya, misionaris, artinya penatua gereja itu sangat didengar oleh masyarakat sesungguhnya. Jadi ketika misalnya hijrah, itu akan menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya itu seperti saya juga, sebenarnya mereka niatnya mau menjatuhkan, tapi malah ketemunya hidayah gitu. Ketemunya hidayah. Dari pertanyaan besar, dari keraguan itu tadi, ketemu hidayah juga gitu. Jadi ya mungkin tidak sama dengan hidayah proses saya gitu. Walaupun tidak sama, tapi jalurnya sama. Namun untuk mereka masuk itu tidak mudah juga. Saya tidak langsung, oh ya udah kalau ini langsung datang, enggak. Saya kasih kesempatan mereka untuk berpikir, dirumbuk dulu di dalam keluarga, di dalam suku dia. Karena nanti yang dihadapi itu bukan hanya keluarga tapi suku, karena kita di situ suku semua. Misalnya suku saya ada persoalan, ya itu suku semua itu harus kumpul semua, membahas persoalan itu. Nah, yang jadi isu termasuk saya waktu itu. Jadi, dengan berkumpulnya 21 kakak termasuk saya, saya buatlah surat. Ya, saya buat surat pernyataan. Meskipun sudah mulai ada riak-riak waktu itu, tapi
saya selalu tekankan kepada calon mualaf untuk tidak menyikapi, tidak merespon, tidak menanggapi bahwa itu adalah satu mungkin menjatuhkan harga diri ataupun satu ancaman. Ya. Memang sesungguhnya itu ancaman, ya, seperti mau dibakar, ya. Itu memang saya tahu ada satu orang yang memprovokasi pada saat itu. Bukan putra daerah, bukan pribumi saya. Ya, jadi sesungguhnya itu ada seorang pendeta ya dari karismatik, ya, saya nggak sebut namanya, yang jelas ada seseorang yang memprovokasi masyarakat saya, saudara saya, untuk melakukan semacam demo ataupun pencegatan rombongan-rombongan yang datang pensahadatan. Ya. Jadi sejarah ini memang tidak hilang, dan semua umat Kristen yang ada di kampung saya, di desa saya, semua tahu sejarah ini. Dan ini yang saya ceritakan ini memang realita, memang mereka tahu semua. Dan pada saat itu anak-anak kami memang terancam fisiknya juga, jiwanya, mentalnya juga terancam karena ini anak kafir, ya, karena kami dianggap itu kafir. Itu ini kafir, ini anak anak haram, kami dibilang anak haram malah bilang anak haram. Jadi anak haram itu berarti bukan anak orang Mentawai lagi gitu, bukan putra Mentawai lagi, sudah haram gitu, sudah haram untuk bersentuhan, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, setelah saya membuat pernyataan untuk dihadirkannya, didatangkannya ustadz, tokoh-tokoh agama Islam untuk pensahadatan. Saya buat surat kepada yang terhormat DDI, Ketua Dakwah Dewan Dakwah Indonesia DDI dalam kurung DDI, Kepala Pesantren Muara Sebur Kecamatan Sebur Selatan Irwan LC, dan Kepala KUA, ya, untuk guna menghadiri pengislaman dengan jumlah terlampir. Nah, semuanya tertulis. Segitunya gitu masuk Islam. Tidak. Mungkin kaum muslimin mungkin bisa memetik dari makna dari bahasa ini, dari perjuangan ini, bahwa kami masuk Islam, saya masuk Islam dengan penuh perjuangan dan penuh proses. Jadi proses demi proses, ujian demi ujian. Jadi saya buat pernyataan, ditandatangani, coba. Ya, waktu itu ya saya minta untuk ditandatangani, karena Ustadz bilang, Pak, harus ditandatangani satu orang minimal kepala desa atau kepala dusun. Coba, Ustadz, siapa yang mau nandatangani? Gak ada, Ustadz. Tidak ada yang mau tandatangani surat pernyataan saya, karena sudah otomatis pernyataan ini tidak bisa ditolerir lagi, tidak bisa ditolak lagi. Karena ini bukti bahwa ini masyarakat ini memang meminta. Bukan Ustadz itu yang datang, tapi kami yang minta. Saya pergi ke dusun, ya mungkin boleh saya sebut namanya karena ini sejarah. Jadi karena beliau masih hidup, ya, namanya Pak Saverius, ya, Pak Saverius, ya, coba beliau menandatangani. Saya tanya, cuman satu-satunya beliau lah yang berjasa ya dalam Islam, meskipun beliau belum dapat hidayah hari ini. Sampai hari ini beliau masih di gereja Katolik. Beliau waktu itu kepala dusun saya. Rumahnya belakang rumah saya. Nah, mungkin bagi yang mendengar ini, yang tahu, saudara saya benar-benar tahu, dan saya bilang sama beliau, Pak Dusun, saya minta tolong. Coba Pak Dusun baca. Ini surat pernyataan saya. Apa kata beliau? Wah, kalau ini Pak, saya nggak ada hak untuk melarang Bapak. Dalam hati saya, alhamdulillah, saya bilang. Udah alhamdulillah tuh. Sudah berani saya bilang, karena saya udah nonton TV, karena setiap syukur itu alhamdulillah. Setiap syukur ya, saya lihat di dalam Islam kalau syukur alhamdulillah. Makan alhamdulillah berarti doa. Kan itu aja. Alhamdulillah enggak saya ucap, tapi dalam hati alhamdulillah, bismillah udah. Ya karena niat saya itu bukan main-main lagi untuk Islam. Ya, sesungguhnya Islam itu memang kita harus hayati, amalkan, ya. Jadi semua. Beliau tandatangani. Ya, beliau tandatangani, tandatangannya masih terbayang, saya tentang beliau itu. Suratnya masih ada sampai hari ini. Ya, kalau ditanya Pak Mijan mana bukti Pak Mijan masuk Islam, pernyataan Pak Mijan, ya mudah-mudahan masih ada, masih tersimpan ininya, dokumennya. Karena itu sejarah yang tidak bisa saya lupakan untuk anak cucu dan keturunan saya. Jadi setelah ditandatangani saya kirim. Ya. Saya kirim, coba siapa yang bawa? Siapa yang bawa, Pak? Beliau juga yang bawa, Pak Dusun itu.
Ya, karena waktu itu beliau pergi ada rapat pemerintah dusun. Jadi saya bilang, saya titip sama beliau, bilang, oh, tapi saya mungkin nggak sampai di di kecamatan tempat Ustadz itu. Oh, gimana sama yang lain aja, Pak? Oh ya udah, kalau misalnya Pak dusunnya nggak sampai di sana, dititip ke yang lain aja, artinya untuk ini. Karena saya ragu waktu itu, berpikir, waduh nanti tercecer gitu ya. Beliau udah siap untuk membawa, tapi karena beliau bilang nggak sampai di sana, saya ambil lagi gitu, saya ambil lagi. Artinya beliau sudah siap membawa, tapi karena beliau bilang, tapi saya nggak sampai di sana loh Pak, ya saya bawa tapi nggak sampai di sana. Udah saya ambil lagi. Singkat cerita, alhamdulillah itu sampai saya yang bawa sendiri langsung, ke Muara Sebrut, menyerahkan ke Ustadz Irwan, kepada DDI. Kebetulan di Mentawai itu ada perwakilan DDI, Dewan Dakwah Indonesia. Saya serahkan langsung, dibaca, dan saya bilang, Ustadz, ini tolong dikopi, kalau bisa dikasih di Polsek. Karena dari jauh-jauh hari saya sudah mencerna, ya, bakal akan terjadi sesuatu yang sangat heboh. Ya, karena saya udah mulai ini dari sebelumnya aja sudah mulai ini nampak gitu ria-ria ini bakal heboh benaran, bakal terjadi pertumpahan darah ini. Saya waktu itu kita udah khawatir benar, itu yang benar-benar khawatir. Jadi setelah itu surat sampai dibaca dan dikonfirmasikan kepada tokoh-tokoh agama Islam yang lain. Jadi diputuskanlah seminggu kemudian datang untuk turun pengislaman. Ya. Setelah rombongan itu datang, tidak langsung berhenti dulu di kecamatan saya, kecamatan Pemekaran. Alhamdulillah di situ juga ada musola. Ya walaupun musolanya kecil, tapi ada tempat persinggahan rombongan itu sholat, istirahat dan makan. Itu dari kecamatan satu dengan kecamatan Ana itu cukup jauh juga, artinya lewat laut ya. Tapi setelah ini sholat di musola ini, nanti menyusuri sungai lagi. Menyusuri sungai lagi di perkampungan di tempat Ana gitu. Nah, setelah sholat, istirahat, makan, mereka melapor ke desa dan camat. Ustadz ini nggak tahu bahwa camat dan desa ya juga sudah menjadi maaf kata waktu itu sudah menjadi pemicu juga sebenarnya, terlibat juga di dalam itu sebenarnya. Kenapa saya katakan itu? Karena sebelum saya membuat surat pernyataan untuk pengislaman itu, saya sudah dipanggil oleh Pak Camat. Saya nggak usah sebut namanya waktu itu. Saya dipanggil seperti teroris, Pak. Saya dijemput. Saya dijemput kepala dusun. 3 langsung. 2 di belakang, 1 di depan. Saya di tengah. Naik motor. Ya. Setelah sampai di kantor Camat, ya, apa kata beliau? Pak Mijan, kalau Pak Mijan mau masuk Islam, masuk aja. Tapi jangan bawa orang, yang bawa masyarakat. Itu pertama pas masuk itu. Jangan usah bawa orang, nggak usah ngajak orang. Lalu saya tanya sama Pak Camat, ya, saya ke sini itu tujuannya untuk menjawab ini ya. Kamu nggak usah tanya saya lagi. Saya tanya kamu jawab aja. Betul. Saya bilang, saya jawab. Saya memang sudah bulat tekad saya untuk masuk Islam. Ya. Tapi persoalannya sekarang, Pak Mijan tahu nggak? Ya, masyarakat kita di sini tuh nggak ada yang Islam, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada yang pindah ke agama Islam. Islam itu bukan agama, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Ya. Segitunya. Jadi apa kata beliau? Ya, selagi saya camat, saya nggak sebut namanya ya. Selagi saya camat, ya, Pak Mijan, ini tolong dicamkan. Ya, saya tidak akan izinkan adanya saudara saya di kampung saya yang hijrah ke Islam. Kaum muslimin, ini benar-benar kutipan yang sangat keras, terpukulnya kami pada saat itu. Artinya saya secara pribadi dipanggil seperti teroris, seperti pembunuh, seperti artinya napi atau melarikan diri dari penjara, segitu. Jadi saya sampaikan kepada Pak Camat, beliau masih hidup sampai sekarang. Walaupun beliau sudah tidak jadi camat lagi di kampung saya. Nah, terus beliau tanya lagi, kalaupun memang Pak Mijan tetap bersikukuh masuk Islam,
saya akan keluarkan Pak Mijan dari perkampungan, dari kampung ini. Saya tanya sama beliau, Pak, pasal berapa, ayat berapa Pak yang saya langgar, yang melanggar dari langkah yang saya ambil? Kamu nggak usah ceramain saya, nggak usah tanya saya. Saya ini camat. Demi Allah. Ya, kaum muslimin, ini benar-benar satu perjuangan yang mungkin tidak pernah didapat oleh kaum muslimin para mu'alaf yang lain. Ya. Jadi segitunya artinya masyarakat saya juga paham. Saya juga mengerti bahwa ketidakterimaan saudara-saudara saya, khususnya pemerintah-pemerintah setempat yang mayoritas Kristen, ya, tidak menerima keberadaan kami, hijrahnya kami. Ya. Ya. Namun itu perjuangan yang sangat besar sekali. Ya. Hari demi hari, minggu demi hari, minggu, bulan demi bulan harus kami lewati dan kami lalui. Saudara kami lewat diludahi, ya. Kadang-kadang diolok-olok, ya. Jadi, ya saya mungkin tidak tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Saya selalu minta kepada Allah, kepada Tuhan waktu itu untuk bisa dimudahkan, artinya dikembalikan hati-hati yang seperti sedia kala, masyarakat kami, keharmonisan kami antara anak dengan bapak, antara saudara dengan saya, antara masyarakat dengan saya, antara pemerintah dengan saya. Jadi singkat cerita dari saya diundang ataupun dianggap sebagai teroris waktu itu. 5 hari kemudian, ya, 5 hari kemudian kan sudah datang gitu tamu, kan berhenti di masjid. Ternyata ya, informasi untuk kedatangan tamu ataupun undangan saya dari tokoh-tokoh agama Islam, ustadz yang khususnya dari DDI, termasuk kepala pesantren, termasuk tim-tim yang lain juga yang datang, sudah diketahui dan sudah didengar oleh saudara-saudara saya yang di gereja-gereja yang lain gitu, baik di Katolik maupun karismatik, masyarakat umum ataupun tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala suku. Nah, pada saat itu saya lagi nggak ada di tempat waktu itu. Saya nggak ada di tempat. Jadi saya nggak ada di tempat, nggak ada di rumah. Jadi setelah informasi ini diketahui, semua masyarakat itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat itu, tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, yang satu yang memprovokasi ini yang saya bilang tadi, ya itulah artinya yang benar-benar biang daripada segala gerakan ini, menghadang kalau di tempat kapal bersandar dermaga ya. Kalau di tempat kami itu kan menyusuri sungai, jadi nggak ada dermaga, cuma tempat bersandarnya speedboat, perahu, kapal perahu. Kalau di sana nggak ada kapal karena sungainya. Jadi semua itu pinggir sungai itu sudah penuh dengan masyarakat yang menunggu rombongan. Ada yang bawa cangkul. Pada saat memang waktu itu ya, kalau saya nggak salah waktu itu ya pas lagi gotong royong saat. Ya, pas lagi gotong royong, informasi ini artinya dibocorkanlah kepada seluruh masyarakat. Tentu pada saat gotong royong kan pakai cangkul, pakai parang panjang, bawa itu semua. Ada yang bawa golok, ada yang bawa balo. Pokoknya hampir semua bawa alat menghadang itu rombongan. Ya, artinya mereka teriak bahwa tidak ada Islam di sini, tidak ada yang mau disadat di sini. Memang yang memprovokasi tadi. Jadi ada adik kandung saya juga, ada adik saya juga membocorkan bahwa bang, ya memang dia juga terlibat di dalam forum itu karena yang namanya Kristen agama ya harus selamatkan lah. Ya. Cuma karena adik saya melihat bahwa berpikir bahwa bagaimanapun itu adalah tamunya abang saya, berarti abang saya berarti darah saya, ibunya ibu saya. Alhamdulillah waktu itu saya bersyukur ya, ada saudara saya yang masih benar-benar sehat pola pikirnya. Andai saja dia berpikir hanya Kristen, Islam, mungkin diantara baik itu rombongan ataupun mungkin saya ataupun mungkin sebaliknya ya, saudara saya yang menghadang itu tidak akan terbayangkan ada korban. Tentu semua tidak akan membiarkan pasti akan membela diri semua.
Ustadz itu nggak semuanya maaf kata, nggak semuanya yang bodoh, juga mungkin ada bela dirinya. Jadi ini sesuatu yang kita antisipasi. Ya. Jadi alhamdulillah ya, saya sampaikan, saya kasih saya turun lagi ke kecamatan untuk menyampaikan informasi untuk menunda pengislaman. Untuk memindah pengislaman. Nah, menunda pengislaman supaya alasannya begini. Ya, setelah saya sampai di sana, alhamdulillah sebagian udah kantor camat, kantor desa. Mereka nggak tahu bahwa desa dan camat waktu itu memang sudah mengatur segala sesuatunya. Ya, kenapa saya berani katakan itu? Bukti bahwa beliau sebagai camat waktu itu manggil saya, undang saya untuk mempertanyakan mengurungkan niat untuk masuk Islam. Berarti kan kita kan bukan sauzon, bukan kita bukan nuduh, tapi bukti bahwa beliau memang tidak terima keberadaan kami. Ya, untuk kami hijrah. Tapi tamu yang mau mengislamkan itu tidak tahu bahwa Pak Camat dan Pak Desa waktu itu sudah juga ikut memprovokasi. Saya berani katakan memprovokasi. Berani saya katakan itu. Ya, karena saya juga punya bukti bahwa beliau juga ikut memprovokasi. Jadi, nah pada saat itu alhamdulillah rombongan itu, ya kata Ustadz Irwan ya waktu itu, iya Pak, kalaupun memang kita paksakan, ini sangat berbahaya bagi kita semua. Iya Ustadz, saya mohon maaf ya. Namun Ustadz dan rombongan yang hadir pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat, tidak ada tujuan, tidak ada alasan lain untuk menunda ini demi keselamatan. Tetapi yang saya tidak katakan yang lain ya. Yang saya, apapun yang saya hadapi untuk pensahadatan nanti, tidak akan mengurangi nilai ataupun rasa untuk takutnya saya untuk kembali lagi ke asal saya. Benar-benar semua itu sudah matang betul, sudah penuh dengan kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Iya Pak Mijan, saya percaya, kami percaya Pak Mijan. Ya, percaya udah. Singkat cerita semua kembali yang dari Padang kembali ke kota Padang, karena tamu itu bukan hanya di Kecamatan Kepulauan Mentawai aja yang hadir, bukan hanya Kak Uwas saja. Beberapa provokator dan pembentuknya ada yang masuk Islam, Ustaz. Alhamdulillah nanti kita sampai sana. Alhamdulillah justru banyak yang masuk. Ya, banyak yang masuk. Malah sekretaris jemaat gereja saya, beliau sudah almarhum. Sekretaris itu wakil penatua gereja. Ya, beliau bilang itu Islam, sebelum dia masuk itu beliau bilang itu Islam itu setan itu katanya. Setan saya dibilang. Padahal masih ada buah saudara. Ya, sekretaris jemaat namanya, sekretaris jemaat GKP. Ya, kalau di sana saya belum pernah ucapkan ini. Artinya ini mungkin lebih rinci secara detail. Nah, setelah kembalinya rombongan, ya tentu tidak diam ya. Saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang sudah tahu bahwa ada ancaman, ada intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat kampung saya, meskipun ada provokasinya yang memprovokasi satu orang, meskipun pemerintah itu sendiri juga terlibat dalam provokasi itu, demo itu, namun umat Islam pada saat itu sudah mulai berbagi gitu, keprihatinan. Alhamdulillah terdengarlah di telinga Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Padang, Sumatera Barat itu Padang ya. Sumatera Barat waktu itu beliau masih menjabat Irwan Prahitno, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prahitno. Beliau sangat kental Islamnya, agamanya. Nah, beliau menyurati. Karena kenapa? Surat yang dikirimkan ke bupati itu, saya juga dikirimkan dokumennya, tembusannya. Makanya saya berani cerita ini karena ada bukti bahwa gubernur pada saat itu menyurati bupati, ya, menyurati Bupati Judah Sabak Galeb untuk menindaklanjuti intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Seri Surat. Ini sangat rinci sekali ya, artinya tidak ada yang saya tutupi ini dari sini. Termasuk bupati juga saya sebut, gubernur juga saya sebut. Artinya semuanya itu masih hidup. Jadi sejarah ini pemerintah provinsi pun sudah mengetahui. Termasuk kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, Atase, juga sudah mendengar berita ini. Ya. Jadi dengan bersama-sama, artinya bela Islam, saya katakan bela Islam, sepakat untuk menurunkan tim dari pemerintah, baik dari Polda
maupun dari polsek apalagi ya, untuk menyelesaikan. Turun langsung pada saat itu sudah kurang lebih jam 7 nyampenya rombongan itu. Pakai senjata, pakai alat memang. Tentaranya, polisinya. Jadi memang itu sudah mengantisipasi juga. Saya takutnya, khawatirnya waktu itu ketika misalnya selagi saya camat, saya tidak izinkan masuk Islam, langsung dor. Saya takut waktu itu. Waduh, bisa habis camat saya kalau ini didengar. Waduh, bisa saya juga bisa terseret masuk penjara ini, saya bilang. Nah, setelah rombongan itu datang, terus saya sampaikan ke rombongan, baik itu dari Depak, Departemen Agama, terus dari Polda, terus dari KUA, terus dari tingkat camat. Pak Camat itu sendiri juga hadir, yang memvoniskan, yang mengintimidasi juga hadir pada saat itu. Pak Desanya juga, semua hadir semua. Terus saya bilang waktu itu sama Wakapolda ya, sama Wakapolda termasuk Ustadz juga, saya minta, Ustadz, mohon untuk penyelesaian ini jangan ada yang diproses hukum. Ya, saya sampaikan itu untuk tidak adanya yang apalagi dibawa ya diproses hukum. Bagaimanapun di sini, di kampung saya ini, kami masih ada kaitan darah, hubungan darah. Ini secara pribadi loh, saya bicara bukan bahasa Islam loh. Ya, saya bukan bicara sebagai Islam, sebagai agama Islam, tapi saya bicara sebagai saudara. Artinya saya memang menempatkan sesuatu itu penuh pertimbangan. Ya. Nah, saya berharap waktu itu benar-benar tidak ada kerusuhan, tidak ada, artinya apalagi ada adu jotos, itu sudah sangat menjadi kekhawatiran saya waktu itu. Nah, jadi kata Pak Wakapolda waktu itu sama Pak Kapolsek, Wakapolseknya juga itu Kristen, orang Nias waktu itu. Beliau orang Nias. Jadi beliau saya kasih tahu, karena semua itu kan harus tahu bahwa saya minta untuk tidak adanya diproses hukum. Nah, dalam forum itu malam itu ya di balai pertemuan desa namanya, balai pertemuan desa masih kayu panggung. Banyak di bawah daripada di atas karena nggak muat. Karena semua orang kampung itu turun semua. Ya, semua termasuk dusun yang sebelah tetangga yang jauh itu juga datang. Ikut menghadiri dan menyaksikan persoalan ini. Nah, setelah itu diputuskan dan saya disuruh di depan sendiri, Pak Mijan sebagai perwakilan dari para calon mu'alaf, berdiri di depan, semuanya itu udah berbaris panjang, nggak tahu saya berapa jumlah tim yang datang dari rombongan dari Polda, termasuk dari Depak. Saya ditanya, Pak Mijan, kami kasih kesempatan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dan tidak ada yang tersembunyi dan tertutupi. Apa yang terjadi dari awal, coba Pak Mijan ceritakan semua. Ya. Saya ceritakan yang tidak ini ya. Sebenarnya saya juga sudah ada menyembunyikan sesuatu yang tidak semestinya saya sembunyikan. Tapi alasan saya ada. Kenapa saya harus sembunyikan? Ya. Demi Allah saya pada saat penyelesaian damai itu, ya karena sekarang ini kan sudah selesai, artinya sudah damai gitu. Tapi ini hanya sekedar sejarah. Ya, artinya supaya kaum muslimin mengetahui bahwa sejarah ini benar-benar penuh dengan perjuangan gitu. Setelah saya disuruh berdiri di depan, apa yang saya sampaikan, Ustaz? Ya. Hal-hal yang baik. Demi Allah, kalau benar saya menyampaikan hal yang menjatuhkan ataupun selagi saya camat, selagi saya pemerintah camat tidak akan mengizinkan adanya Islam apalagi musola atau masjid, mungkin beliau langsung diangkat dari itu. Saya jamin beliau diangkat dari itu. Berani kutip itu. Karena hukum itu sudah jelas-jelas itu sudah pelanggaran. Karena beliau juga aparat pemerintah, camat lagi kan. Seharusnya akan mengayomi seharusnya. Ya, masyarakat ini kan kami mau minta, artinya mau pindah ke sini, mau buat perkampungan sendiri. Ya, selagi itu tidak melanggar undang-undang, monggo. Ya. Dikasih ruang, dikasih kesempatan masyarakat kita. Apalagi ini masalah agama. Ya, jadi mungkin pada saat itu beliau ya dalam hati saya, dalam pikiran saya, beliau mungkin tidak melihat posisi beliau sebagai camat. Karena dia melihat bahwa ini saudara saya. Tidak terima, batin dia mungkin tidak terima pada saat itu. Jadi pada saat itu memang saya paham. Makanya dari jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Makanya sampai hari ini demi Allah, ya,
Dusun Siri Sura itu kampung saya yang menjadi sekarang sudah 2 dusun, dua masjid. Sumai Lala, Siri Sura. Dua masjid. Sudah 2 masjid. Dari 1 masjid sekarang sudah 2 masjid. Sekarang monggo silakan buktikan nama masjidnya Sumai Lala Abu Bakar Siddiq. Nama masjid saya di Siri Sura itu Ummu Jubaidah. Monggo nanti di-share ya. Jadi di Kepulauan Mentawai. Jadi setelah artinya semuanya artinya selesai jalan damai itu, alhamdulillah semua tidak ada yang diproses hukum saat. Itu bukti bahwa saya tidak membuka aib, tidak membuka artinya vonis yang dijatuhkan, artinya intimidasi yang dilakukan kepada kami oleh instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Tidak saya ungkap, tidak saya buka di dalam forum itu. Karena semuanya itu sudah punya alat untuk merekam. Saya sudah tahu bahwa ini tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang saya sampaikan itu semua akan tersebar nanti. Baik mungkin dari pihak Kristen, karena orang Kristen juga banyak, dari mayoritas di Mentawai itu pemerintahnya itu baik bupatinya, camat itu semuanya umat Kristen. Jadi kalau saya beberkan ini pasti ini semua umat Islam juga tidak akan menutup mata, tidak akan menyembunyikan itu. Pasti ini akan dibeberkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib. Bahwa ini satu bukti bahwa keberadaan kami memang tidak membuat kerusuhan. Kami benar-benar waktu itu benar-benar umat Islam mu'alaf pada saat itu benar-benar menghargai saudara-saudara kami yang tidak menerima kami. Ya. Tetap berakhlak. Ya. Jadi ini luar biasa sekali yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi di daerah lain, di tempat lain. Mungkin sesungguhnya atau ini sampai habis. Ya. Ya. Nah, dengan penyelesaian damai baru seminggu kemudian baru turun tim pengislaman, pensahadatan. Ya. Setelah karena turunnya tim rombongan Ustadz yang mengislamkan itu karena sudah punya pegangan. Persoalan kan sudah diselesaikan. Kalaupun itu terjadi, berarti dia sudah siap proses hukum. Berarti kita udah nggak salah lagi. Ya, karena sudah buat pernyataan. Hasil maklumat pada saat itu, ya mungkin ini bisa disimpan nanti ininya sebagai bukti bahwa setiap yang di kampung saya, khususnya di dusun Siri Sura itu, di dusun Sumai Lala juga yang berpindah hijrah, baik dia dari Islam ke Kristen lagi, murtad, baik dari Kristen masuk Islam, wajib membuat surat pernyataan berbadan hukum di atas materai. Nah, segitunya gitu kaum muslimin ya kaum muslimin untuk kami masuk Islam, dan kami buat pernyataan ya di atas materai ya. Kami buat di atas materai, dilampirkan, alhamdulillah untuk sampai hari ini, sampai detik ini juga siapapun yang hijrah. Artinya semuanya itu bukan hanya Islam, tapi semua yang mau murtad pun buat pernyataan dulu. Nah, setelah itu semua berjalan pengislaman, ya mungkin saya cerita ada ustadz yang peci yang dipakai itu ditinggal. Segitu ininya ya, artinya terpanggilnya, artinya keprihatinan, semangat untuk menyelamatkan saudara-saudara seakidah. Peci yang dipakai ada bajunya 2 lapis. Ustadz Irwan itu yang mengislamkan kami, yang mensadarkan kami. Beliau buka jubahnya. Karena dia lihat celana pendek gitu ya. Nih, ini boleh dibawa sholat. Ya. Ada yang baju pakai jaketnya ditinggal. Pengislamannya di mana itu, Pak? Di rumah saya. Di rumah saya di dusun Siri Sura, desa saya bisa Mungkop, kecamatan Seberut Tengah, Kepulauan Mentawai. Satu-satu berarti atau sekaligus? Sekaligus. Ya, sekaligus semua itu langsung syahadatnya masuk. Asyhadu alla ilaha, kayak gimana? Kayak kor. Kalau dalam gereja saya itu namanya kayak kor. Kayak paduan suara. Asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu semua. Baca semua. Baik itu anak-anak. Ya. Total berapa orang? 21 kakak 96. 96. Itu tahap pertama. Itu tahap pertama, karena setelah masyarakat melihat bahwa ini sudah mulai aman gitu ya, berarti sudah ada perkumpulan, artinya ada pun riak-riak, kami anggap itu angin lalu aja. Ya, walaupun masih diancam gitu, kita bakar aja perkumpulan mereka di rumah Pak Mijan itu. Mau dibakar. Yang provokator tadi saat itu. Jadi saya menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang mengurungkan niat kami. Karena saya bilang, hangus pun rumah ini, kalau Allah tidak izinkan isinya hangus,
Bapak percaya nggak? Saya bilang. Enggak, pasti hangus Pak. Tapi kalau Allah yang izinkan tidak akan hangus, saya bilang. Tidak akan terbakar. Segitunya saya yakin bahwa ini adalah penyelamatan, ini yang menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya berada di daerah Jeglongan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari yang ada di wilayah Sleman Barat atau wilayah Yogyakarta Barat. Nah, dari tahun 85 sampai 90-an di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder dan seterusnya, pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah salah satu warga sini yang muslim, Bapak Sri Yono, mewakafkan tanah ini, sehingga dari Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan bersama teman-teman tim dakwah Arimatea kita bisa menjalankan Nomor rekening. tugas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sebagai penerima amanah wakaf, mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Masya Allah. Jadi mungkin pembangunannya berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an. Nah, dan insya Allah saat ini sedang membutuhkan untuk atap, tembok, dan lantai semuanya sebenarnya masih banyak ya Pak ya? Masih sekitar 2 miliaran lebih sekian lah kira-kira. Jadi mohon kepada para pemirsa untuk tidak tidak sayang dengan harta dan uangnya menyalurkan untuk pembangunan ini, karena manfaatnya, dominonya sangat dahsyat di masyarakat. Insya Allah bagi sahabat Ngaji Cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus, insya Allah. Walaupun kita sudah tidak ada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus pojong Islam. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mu'alaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat Ngaji Cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi,
Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.